Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan penyiangan gulma, yang mana gulma ini sangat penting atau sangat perlu menurut saya untuk dikendalikan. Kenapa? Karena gulma seperti ini merupakan rumah dari segala hama dan penyakit. Jadi jangan kita sepelekan masalah gulma ini bro. Selain dari gulma ini menyerap nutrisi tanaman cabai yang telah kita berikan, juga sebagai rumah bagi hama dan penyakit. Saya ulangi, selain dari menyerap nutrisi tanaman cabai yang telah kita berikan, gulma ini juga sebagai rumah ataupun penyakit bagi segala hama dan penyakit. Nah, seperti itu ya bro. Contohnya gulma seperti ini nih. Ini akarnya sampai ke sini. Jadi pupuk sampai ke sini juga. Jadi pupuk yang kita berikan di sini ataupun di sini akan diserap juga oleh gulma yang ada di pinggiran mulsa seperti ini. Jadi apabila kita berikan pupuk, otomatis gulma makan juga sebagian dan tanaman cabai kita akan makan juga sebagian. Jadi pupuk yang kita berikan tidak seutuhnya atau tidak semuanya terserap oleh tanaman cabai kita. Jadi untuk mengantisipasinya supaya pupuk yang kita berikan bisa maksimal ke tanaman cabai kita kendalikan atau kita tanggulangi gulma seperti ini. Oke. Jadi gulma itu merupakan rumah bagi hama dan penyakit. Jadi tempat tinggalnya di gulma, jadi dia mencari makan di tanaman cabai kita. Di cabai kita sekarang yang sudah berusia kurang lebih 53 hari setelah tanam, jadi seperti ini bro. Alhamdulillah segar-segar pagi ini. Jadi selanjutnya kenapa kita melakukan penyempraian pada pagi hari ini, karena kita menggunakan bahan aktif kontak apabila tanaman kita terkena embun dari ataupun racun dari yang kita gunakan akan bersifat kontak. Di sifat kontak bukannya sistemik. Saya ulangi, racun kita gunakan bersifat kontak yang berbahan aktif paraquat diklorida. Jadi seperti itu bro. Jadi saya ulangi, jangan kita sekali-sekali menggunakan bahan aktif glifosat seperti golongan glifosat karena sifatnya sistemik. Apabila tanaman kita terkena sedikit, terkena embunnya saja, nanti tanaman cabai kita akan berefek fatal, apalagi pada masa pembuahan seperti ini. Biasanya apabila kita gunakan bahan aktif glifosat ataupun sistemik, kita semprotkan di lahan seperti ini, nanti embunnya akan mengenai daun ataupun batang tanaman cabai kita, dan dia akan diserap dan akan dibagi ke seluruh tanaman yang secara otomatis merusak ke seluruh bagian jaringan tanaman. Jadi bunga rontok, buah rontok, dan ujung-ujungnya nanti tanaman kita kontak, bisa mati, bisa minimal terhambat pertumbuhan perkembangan masa pembukaan seperti ini. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita menggunakan bahan aktif glifosat seperti Roundup, Benop, ataupun racun kuning lainnya. Yang kita gunakan hanya seperti gramoson, benson, krasnason, atau penoxon yang racun hijau yang berbahan aktif paraquat diklorida. Karena apabila kita gunakan itu, kalau seandainya pun terkena daun cabai kita, dia bagian terkena saja, tidak menyebar ke seluruh jaringan tanaman. Nah, seperti itu ya bro. Mari kita lihat racun kita gunakan. Racun yang kita gunakan nih, kita sudah aplikasikan satu tangki ke gulmanya. Nah, ini yang kita gunakan adalah benson yang bahan aktifnya paraquat diklorida 27,6 gram per liter. Jadi dosis yang kita gunakan 4 tutup ini, berarti ini satu tutup ini kisaran 25 ml, berarti kisaran 100 ml per tangki seperti itu. Nah, jadi kita bikin dulu campurannya bro. Kita bikin separuh air bersih supaya jangan
langsung turun racunnya, kita masukkan, baru kita aduk 100 ml per tangki. Nah, jadi ini sebagai contoh ya bro, bagaimana cara pengaplikasian penggunaan racun kimia untuk membasmi gulma. Nah, ini seperti ini, kita lakukan pelan-pelan. Tembakan nozzle-nya tidak usah terlalu kuat, nanti takutnya terlalu kuat embunnya nanti menyebar mengenai tanaman cabai kita. Jadi seperti itu caranya bro, kita lakukan sampai selesai. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Ya, cukup sekian, subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.